Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 muatan IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa dapat mengetahui proses pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya sapi, domba, rusa, kerbau, dan kambing. Memamah 2 kali itu artinya rumput masuk ke dalam mulut, kemudian perut atau lambung, dikeluarkan lagi ke mulut, kemudian dikunyah di mulut, jadi memamah yang kedua, kemudian masuk ke perut atau lambung. Organ pencernaan hewan pemamah biak. Sapi ini contohnya itu nomor 1 mulut, kedua kerongkongan atau esofagus, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, keenam anus. Bagian mulut sapi, ada 3 bagian di dalam mulut sapi, yaitu 1 gigi. Gigi tersusun dari gigi seri yang berguna memotong makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kedua, lidah untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Ketiga, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, kemudian disalurkan ke rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan zat kimia yang berupa enzim untuk membantu menghancurkan makanan. Kemudian pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerakan fisik untuk membantu mengubah ukuran makanan. Lambung sapi. Bagian lambung sapi: 1 rumen atau perut besar, 2 retikulum atau perut jala, 3 omasum atau perut kitab, dan abomasum atau perut masam. Bagian-bagian lambung sapi: ada retikulum, abomasum, omasum, kemudian rumen. Makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh di dinding rumen dengan bantuan enzim. Pada saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian terjadinya proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Makanan dicerna oleh bantuan enzim pencerna. Makanan dicerna dengan bantuan pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Usus halus menyerap sari makanan. Usus besar pembusukan sisa pencernaan. Kemudian anus adalah sisa makanan keluar dari anus berupa fases. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.